Dalam Mazmur 34 ayat 19 ada tertulis bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, dalam ayat Mazmur ini jelas, yang mana Daud sendiri berkata bahwa kemalangan ataupun penderitaan orang benar, orang Kristen tidak sedikit, tapi banyak. Jadi kita seringkali merasa seperti sesat, terhimpit, dan mengalami kesulitan dalam hidup. Dan kadang-kadang semakin kita mencari jalan atau semakin kita keluar, semakinlah juga masalah itu seolah-olah tidak berakhir. Namun jemaat yang saya kasih nama Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan penderitaan itu sia-sia. Dia menyertai dan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya di dalam Yesus. Tuhan melepaskan kita daripada semua penderitaan itu. Sebab segala penderitaan yang kita alami itu adalah tidak melebihi daripada kemampuan kita sebagai manusia biasa. Tuhan sangat kenal anak-anaknya dan memanggil kita sebagai nama kita sendiri. Dia tahu kemampuan kita. Dan segala masalah atau tekanan itu tidak melebihi daripada kekuatan atau kemampuan kita. Amin. Amin. Nah, saya berikan satu ilustrasi. Macam kita di sini kebanyakan bekerja di kebun. Seorang pekebun. Seorang pekebun, dia mau menanam sayur. Kira-kira sayur kubis kah, bayam, di kebunnya. Jadi setiap hari dia datang, dia buat batas. Sebagai contoh, dia buat batas tuh. Pas tuh dia tanam. Selepas dia sudah tanam itu sayur, dia siram, ataupun ada juga yang guna baja. Betapa dia mau itu sayuran dia supaya bertumbuh dengan segar, dengan besar. Tapi tiba-tiba hujan lebat turun. Hujan lebat yang sangat dahsyat turun, apalagi yang buat batas di tepi sungai, macam kami sendirilah ada dia buat batas di tepi sungai, sebab dengan tujuan lebih senanglah kan ambil air. Tapi tiba-tiba hujan turun dengan lebat menghancurkan batas itu, menghancurkan batas itu, dan tanaman itu ada sedikit dua yang rusak juga lah. Nah, jadi sebagai seorang petani yang mau tanaman itu tumbuh dengan segar, dengan melimpah hasil, dia tidak akan cabut terus tanaman itu. Siapa di sini yang rusak sedikit? Nah, dia mulung, dia cabut semua di punya tanaman. Dia cabut semua tanaman dia, walaupun sudah sebesar, tidak tahu, mungkin kelosan beginilah. So, kan ada hujan lebat, dia cabut. Saya rasa tidak begitulah kan? Nah, kalau yang normal mungkin tidak begitulah. Tapi kalau yang mudah merajuk mungkin dia sudah cabutlah. Tapi saya percaya di sini tidak. Nah, jadi lain lagi daripada serangga perosak. Tapi itu petani dia tidak cabut. Esoknya dia datang, dia kasih baik, dia siram lagi. Sampailah bila sayur itu sudah besar, dia boleh makan dengan keluarga, dan selebihnya dia boleh jual, dia boleh kasih jalan-jalan di mana-mana, di pasar, sehingga mendatangkan hasil. Nah, begitulah kehidupan kita. Terkadang hidup ini ibarat hujan lebat atau serangan ulat di kebun hidup kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah tekanan hidup. Dia menyegarkan kita, Dia menguatkan kita serta membangkitkan kita untuk menghadapi segala pergumulan dalam hidup. Dia sedang memelihara kita hingga tiba waktunya kita menuai berkat. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, seterusnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu penderitaan membawa kita dekat dengan Yesus. Nah, kenapa
Saya katakan, penderitaan membawa kita dekat dengan Kristus, dengan Yesus. Sebab padahal bila kita menderita, selalunya kebanyakan orang akan mengeluh sehingga menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa begini terjadi? Padahal saya begini-begini. Kadang-kadang segelintir manusia dia akan lebih jauh dengan Tuhan. Namun kenapa pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan membawa kita lebih dekat dengan Yesus. Nah, ada tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang tertulis